Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan kembali belajar ya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 dengan muatan pelajaran PKN. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkayakan khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, sehingga dapat dijadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama, sikap toleransi terhadap keragaman, yaitu toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi artinya bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Sikap toleransi yang harus kita tunjukkan yaitu tidak memaksakan agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, memberi kesempatan pada pemeluk agama lain untuk beribadah. Keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama, serta antar umat beragama. Lalu yang kelima, menghormati agama yang dihormati orang lain. Yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras, yaitu berperilaku kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan. Yang ketiga yaitu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Selanjutnya yaitu toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai dengan minat dan kesenangannya, lalu menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, menghargai hasil kebudayaan daerah lain, dan melestarikan, mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tari, musik, dan pertunjukan. 4. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan. Yang pertama, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Dampak positif memahami keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan memperkaya khasanah budaya nasional sebagai alat memperkuat persatuan dan kesatuan, sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia, dan menambah aset wisata, edukasi, dan hiburan. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, memiliki dan menghargai. Selanjutnya, dampak negatif dari kurangnya memahami keragaman Indonesia. Yang pertama, terjadinya konflik baik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, terjadinya perpecahan atau disintegrasi bangsa dan negara. Ketiga, memandang masyarakat dan budaya sendiri lebih baik serta merendahkan kebudayaan daerah lain. Lalu keempat, semangat nasionalisme berlebihan, menganggap rendah bangsa lain. Dan yang kelima, menghambat pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan. Sikap yang harus dihindari dalam keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah memaksakan kehendak kepada orang lain.
menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan budaya tertentu. Lalu, acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi hendaknya kita terapkan dalam lingkungan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, maupun bangsa dan negara. Dalam lingkungan keluarga, sikap toleransi yang harus kita terapkan adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat tidur siang, dan mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Dalam lingkungan sekolah, kita harus menjaga ketenangan dalam kelas saat KBM, menghargai perbedaan pendapat, tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam bergaul, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan yang terakhir, mematuhi tata tertib sekolah. Dan selanjutnya, sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat. Kita harus memiliki sikap yang ramah terhadap tetangga. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat. Ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, gotong royong dalam berbagai kegiatan, dan membantu tetangga yang kesusahan atau tertimpa bencana. Untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan buku tema 7 halaman 128 dan 161. Sebelum mengerjakan soal tersebut, dipastikan kalian sudah menonton video pembelajaran berikut ini ya, agar menambah wawasan kalian dalam menjawab soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.